Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terakhir sekali kita sudah membahas tentang membaca Al-Quran di malam hari. Maksudnya di sini adalah kita dianjurkan membaca Al-Quran. Bagian dari adab yang terbaik dalam membaca Al-Quran adalah di malam hari. Karena orang yang membaca Al-Quran di malam hari, baik dalam qiyamul lail, sholat malamnya, atau setelah sholat, maka itu lebih konsentrasi, lebih fokus dibandingkan ketika siang hari. Siang hari terkadang banyak kesibukan, sehingga tidak begitu fokus. Kemudian malam hari itu ujiannya juga lebih berat. Otomatis ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan lebih besar. Kenapa? Karena perlu perjuangan bangun di malam hari. Jadi baik sekali ketika kita membaca Quran di malam hari kalau seandainya pun bisa. Kemudian yang keempat, ada berikutnya peringatan bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran. Kalimat nisyan di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisyan itu betul-betul melupakan hafalan Quran. Bagaimana melupakan hafalan Quran? Ini kita yang kelas kuliah, ada kelas hafalan Quran ya, Bu ya? Apakah yang suka-suka lupa ini masuk melupakan Quran? Tidak. Para ulama mengatakan orang yang sengaja ketika dia punya hafalan, kemudian dia tidak mau mengulangnya lagi. Kemudian di hatinya itu tidak ada merasa berdosa atau menyesal ketika hafalan itu lupa. Jadi kalau seandainya kita lupa hafalan, tapi hati ini masih merasa gelisah, hati ini masih merasa tidak nyaman, maka itu tanda hati kita masih hidup. Maksud orang yang melupakan di sini adalah dia tidak peduli lagi. Mau hafalannya lupa sudah, saya nggak mau mengulang lagi. Hati saya pun biasa saja tanpa gelisah. Itu yang nggak boleh. Itu nisyan yang pertama. Nisyan yang kedua adalah orang yang dahulunya sudah terbiasa mengaji Quran, kemudian dia nggak mau mengaji lagi, ditinggalkannya, saya nggak mau belajar lagi lah, maka itu dianggap orang yang melupakan Quran. Jadi kalau konteksnya hafalan, dia masih tergerak, ada merasa penyesalan, maka itu alhamdulillah masih belum tergolong orang melupakan. Kalau dia sudah melupakan, nggak mau lagi, nggak tergerak, hatinya tidak penyesalan, itu orang yang melupakan. Atau orang yang tidak hafal Quran, yang dulunya dia mau belajar Quran, kemudian dia tidak mau belajar lagi, bahkan ketika dia tidak belajar Quran lagi merasa nyaman, maka itu dikategorikan orang yang melupakan Quran. Kalau belajar dengan siapapun kita boleh saja. Intinya yang namanya belajar Quran itu tidak ada cukupnya, tidak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita baru habis kita belajar Quran. Dan baginda Rasulullah mengakhiri belajar Quran itu ketika di akhir hayat. Maka tidak ada, Ustaz, saya dulu sudah khatam, sekarang nggak mau belajar lagi, saya sudah cukup ngaji. Nggak ada kata cukup belajar. Maka ini dikatakan orang yang melupakan Quran. Fil amri bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Tentang perintah untuk memelihara terus hafalan Quran atau membaca Quran. Dan peringatan dari mempersembahkan Al-Quran untuk dilupakan. Maka dikatakan dalam hadis, Thabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Telah tertera hadis dari sini Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian peliharalah Al-Quran ini. Pelihara. Ta'ahadu, pelihara. Yang namanya pelihara itu dijaga, Ibu. Ibu kalau seandainya memelihara sesuatu, makanya di sini dia ibaratkan unta. Atau ibu miara ayam. Atau miara kambing. Yang namanya memelihara itu dijaga, dirawat, diberi makan. Atau kalau dia lari jauh nggak balik lagi ke rumah, itu memelihara atau tidak? Ibu miara ayam, ayamnya nggak balik lagi ke rumah, hilang sudah. Apakah itu masih kategori pelihara, memelihara? Tidak. Ya,
Ibu miara kambing, kemudian kambingnya lepas. Ini sudah dipiara, dijaga. Kemudian kambingnya itu lepas. Ibu biarkan saja kambing itu. Nggak pulang-pulang lagi ke rumah. Keluar dari kandang. Maka itu sudah tidak dikatakan memelihara lagi. Yang namanya memelihara itu ya dirawat, dijaga. Kemudian kita beri waktu bersamanya juga. Itu namanya memelihara. Maka yang namanya Quran harus seperti itu juga. Harus punya waktu. Kemudian kita harus ada waktu bersamanya. Kemudian kalau tidak dirawat akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Kalau ternak bisa mati. Quran juga sama seperti itu. Awalladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Karena demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman kekuasaan. Ini janji bahwa sini, janji Nabi Muhammad sini, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Sehingga beliau katakan di sini, la huwa asyaddu tafallutan minal ibili fi aquliha. Maka diibaratkan di sini, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat terlepasnya, terlupanya dibandingkan kecepatan lepas seekor unta yang ada di tali tambatannya. Jadi kalau unta saja yang diikat itu bisa lepas, Quran itu juga bisa lebih cepat dibandingkan. Orang yang rajin murojaah saja bisa tetap lupa, apalagi yang tidak murojaah. Orang yang rajin mengulang saja masih terkadang lupa-lupa, apalagi kalau nggak diulang. Karena dikatakan kalau kita sudah siap menghafal Quran, maka konsekuensi seumur hidup kerjanya adalah menjaga Quran. Kalau kita kerja 8 jam, maka Quran itu bisa 24 jam kerjanya. Maka saya sering umpamakan, semakin sering kita membaca Quran, kemuliaannya itu bukan semakin mulianya Quran, tapi kemuliaan itu kembali kepada si pembacanya. Contoh, ibu-ibu kalau seandainya satu dunia ini nyembah Allah, Allah itu bertambah keesaannya atau tidak? Karena ibu dengar suara saya. Kalau satu dunia ini nyembah Allah, Allah itu bertambah esa atau tidak? Tidak pengaruh. Kalau satu dunia ini nggak nyembah Allah, berkurang tidak keesaan Allah? Tidak juga. Kalau saya contoh menyanjung atau memuji Bu Nuryati kira-kira di depan ibu-ibu semuanya semakin terangkat derajatnya atau tidak? Semakin. Kalau saya jelek-jelekkan Bu Nuryati itu seperti apa? Apalagi mungkin Ustadz yang ngomong, mungkin orang semua ikut percaya. Saya jelek-jelekkan Bu Nuryati. Kira-kira derajatnya Bu Nuryati turun atau tidak? Turun. Itu manusia, beda dengan Allah. Karena memang sudah dia maha. Kalau sudah maha itu tidak bisa naik dan bisa tidak turun lagi. Sudah mentok. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dunia ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian setiap tahun ada maulid Nabi, bahkan setiap hari mungkin ada orang merayakan maulid Nabi, bersolawat. Kira-kira kemuliaan Nabi Muhammad itu semakin mulia atau tetap pada tempatnya? Semakin mulia. Nabi Muhammad tetap mulia. Bahkan siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemuliaannya itu kembali kepada orang yang bersolawatnya. Kalau kita tadi saya sampaikan, satu dunia ini atau satu cahayaku itu memuji ibu Rini atau ibu-ibu yang lain. Atau setiap hari dibicarakan saja kebaikan, orang itu akan semakin baik. Atau dibicarakan saja keburukan, maka orang itu akan semakin turun derajatnya. Nabi Muhammad walaupun beliau sudah tiada di dunia, satu dunia ini bersolawat. Bahkan keutamaan solawat itu bukan semakin mengangkat derajat Nabi Muhammad, tapi kemuliaannya itu kembali kepada si pensolawatnya. Jadi kita ceritakan sirah nabawiyah, semua orang membahas Nabi Muhammad di dunia ini, kemuliaan itu kembali kepada yang membahas. Begitu juga Quran. Satu dunia ini baca Quran, Quran tetap adalah kalam Allah yang mulia. Yang mulia Quranil Azim, bacaan yang mulia. Satu dunia ini nggak baca Quran, dia tetap mulia. Maka ketika dia sudah posisinya paling atas, dia kembali kepada si pembaca. Jadi bukan berarti ketika kita baca Quran ini,
wah saya hebat, saya punya meluangkan waktu, atau saya mendekati Quran. Tidak. Sesungguhnya ketika kita dekat dengan Quran, Quran itu yang memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi semakin banyak kita membaca Quran, maka kemuliaan itu semakin banyak. Kalau kita hidup ini semakin banyak bahagia, maka banyaklah baca Quran. Maka kebahagiaan kita tuh bisa ditentukan dari seberapa banyak kita membaca Quran. Kebahagiaan kita itu bisa ditentukan sebagai seberapa banyak hafalan kita juga terhadap Quran. Maka itu menjadi tolak ukur. Bukan Qurannya juga semakin baik, tidak. Kitanya sebagai pembaca yang menjadi lebih baik. Inilah pentingnya kenapa kita nggak boleh lepas dari Quran. Semakin kita melangkah satu langkah terhadap Quran, satu hari kita mengaji, seakan-akan kita mengaji seperti seminggu. Seminggu kita mengaji, seakan-akan serasa sebulan kita dekat dengan dia, makin mendekat. Sebulan kita mengaji, serasa seperti tahun kita sudah terbiasa mengaji. Sebaliknya, orang yang satu hari nggak mengaji, maka Quran akan meninggalkan kita satu minggu. Satu minggu kita nggak mengaji, Quran akan lebih jauh dari itu, dia sebulan meninggalkan kita. Maka jangan dikira karena kita sibuk nggak punya waktu bersama Quran, sesungguhnya Quran lagi nggak mau dekat dengan kita. Itu yang harus menjadi prioritas. Jadi kalau hari ini kita nggak mengulang, nggak membaca Quran, bukan kitanya yang sibuk, tapi Allah buat kita sibuk sehingga hari ini kita nggak bisa dekat dengan Quran. Intinya apa? Allah sedang tidak mau berbicara dengan kita. Sedih kita. Maka rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini Quran itu lebih cepat larinya dibandingkan unta yang terikat. Kalau unta saja yang diikat saja bisa lepas, orang yang rajin murojaah saja masih ada lupa-lupa, apalagi orang yang murojaah atau mengulang pelajaran. Orang yang ngulang pelajaran saja masih terkadang lupa-lupa, nggak paham, apalagi nggak belajar sama sekali. Maka itulah perlunya kita diulang. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibli mu'aqqalah. Maka di sini dikatakan orang yang berinteraksi kepada Quran itu sahibul Quran. Sahabat, yang namanya sahabat itu ibu ya, ingin selalu dekat. Kemudian yang namanya sahabat itu pasti dia akan mau membuka rahasianya. Tapi kalau kita dengan orang itu belum bisa dipercaya, belum jadi sahabat dekat, kita nggak mau kadang membicarakan masalah pribadi kita. Kalau biasanya sudah menjadi sahabat, ketika teman kita susah, kita juga merasa susah. Kalau teman kita bahagia, mungkin kita nggak dapatkan, tapi kita bahagia juga dengan kebahagiaan. Itulah sahabat. Maka Quran ini juga dikatakan sahibil Quran. Hadis yang lain juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sahabat. Jadi kalau bahasa Quran dia dengan orang yang membaca itu dibahasakan dengan sahabat. Berarti kalau namanya sahabat, itu namanya orang yang dekat, kita punya teman sahabat. Siapa sahabat? Beda, teman dengan sahabat itu beda. Sahabat itu dia lebih dekat. Kalau teman itu masih umum. Maka orang yang berinteraksi kepada Quran, hadis menggunakan baca sahibil Quran. Maka dalam hadis yang saya bacakan ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena setiap huruf yang kamu baca, maka nanti dia akan datang memberikan syafaat kepada sahabat si pembacanya. Maka kalau syafaat, ada syafaat dari sahabat, ada syafaat dari baginda Rasulullah, ada syafaat dari puasa, itu syafaat pertolongan. Syafaat Quran ini, biasa kalau kita minta tolong itu ketika kita sedang susah atau sedang bahagia ini. Kalau saya minta pertolongan, sedang susah. Nah syafaat yang lain itu, ketika kita sedang susah baru diberikan pertolongan. Lain halnya dengan Quran. Quran itu ketika kita tidak susah sekalipun, dia sudah memberikan pertolongan kepada kita. Dari di dunia, alam kubur, kemudian di padang mahsyar, sampai si pembacanya itu sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kedahsyatan dari persahabatan kita bersama Quran. Maka ditanya, sahabat yang terbaik itu adalah sahabat bersama Quran. Kalau kita bersahabat sama teman, dia bisa meninggalkan kita sewaktu-waktu. Dia nggak bisa nemanin kita di alam kubur. Tapi Quran dari dunia, alam kubur, sampai berbangkit, sampai ke surga, dia akan bisa menemani kita. Itulah sahabat yang terbaik. Maka ada doa, Allahumma ja'alna
fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan di dunia ini Quran sebagai sahabat terdekatku ya Allah. Sehingga ketika kita sedih, ketika kita sedang bahagia, dia tetap mau memberikan nasihat kepada kita, memberikan ketenangan untuk diri kita. Maka diumpamakan, innama masalu sahibil Quran kamathali sahibil ibili mu'aqqalah. Dan dia riwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang penghafal Quran itu hanyalah seperti perumpamaan pemilik unta yang terikat. Kalau untanya diikat pasti dia nggak lari. Tapi kalau untanya begitu dilepas dia akan lari. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Jika ia menjaga atas ikatan unta itu, jadi kalau unta itu dijaga, diperhatikan, lihat di kandangnya ada nggak masih untanya ini, maka dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau unta itu tidak dijaga, tidak diikat, tidak dilihat, tidak dirawat, dia akan pergi. Maka ia dapat menahan unta itu kalau diikat. Apa diikat itu ya diulang, kalau merojaah, diulang lagi pengajian ilmu itu, maka dia seperti diikat. Maka kata Imam Syafi'i, bagaimana cara mengikat ilmu itu? Yaitu dengan diulang dan ditulis. Itu namanya mengikat ilmu. Dan jika ia melepaskan ikatan unta itu, maka unta itu akan pergi. Ya kalau kita nggak peduli lagi dengan yang kita sudah tinggalkan, nggak mau murajaah lagi, ya dia pergi dengan sendirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bukan karena kita yang meninggalkan Quran, tapi Quran sebenarnya meninggalkan kita. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipamerkan atau diperlihatkan kepada saya pahala-pahala umat saya, hingga pahala kotoran yang sedang mengeluarkannya dari masjid. Jadi pahala itu, ada orang pahala yang mengeluarkan kotoran dari masjid pun diperlihatkan. Ya, ada masjid sampah, kemudian kita keluarkan. Allah perlihatkan. Wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min surati minal Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Dan diperlihatkan kepada saya dosa-dosa umat saya. Maka saya tidak melihat dosa yang lebih besar dibandingkan dosa orang yang melupakan ketika dianugerahi Al-Quran, kemudian dia melupakan Al-Quran tersebut. Kalau gitu saya takut dong hafal Al-Quran. Kalau takut lupa saya banyak dosanya. Yang nggak mau belajar itu malah lebih banyak dosanya. Seharusnya dia punya kewajiban belajar Quran, tapi dia meninggalkannya. Maka nanti Allah pertanyakan, di dunia kamu punya waktu, tapi kenapa kamu tidak mau belajar Quran? Jadi kalau gitu karena takut nanti nggak ngulangi di dosa, lupa. Kalau gitu dari awal lah saya nggak mau ngafal supaya nggak lupa. Nah itu salah. Karena apa? Kapan seseorang itu tidak dapat hukuman atau ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diikat jadi menjadi dosa, ketika seorang itu tidak mampu untuk tahu dan tidak bisa cari tahu. Siapa tuh orang gila? Nggak mampu dia untuk tahu dan nggak bisa dia cari tahu. Akalnya tidak sehat, kemudian dia tidak mampu untuk belajar. Itu baru dia diberikan, tidak dicatat setiap apa yang dikerjakan itu menjadi dosa atau apa. Tapi kan kita nggak mau jadi orang gila ya. Maka ketika akal Allah berikan kepada kita, maka kita punya kewajiban untuk mendalami Al-Quran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa takallama fihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan ada komentar terhadap hadis ini di antaranya sanad-sanad yang terputus. Maksudnya tadi, hadis ini sanad terputus, ada sebagian mengatakan ini tidak sahih. Maka berat bagi orang karena menghafal itu pasti ada tekanan lupa-lupanya. Ya. Maka tadi tolak ukurnya kata para ulama, melupakan itu adalah orang yang sudah lupa tapi dia biasa saja. Tapi kalau masih ada menyesal, bersedih, ya Allah saya menghafal Quran tapi kenapa hafalan saya lupa, itu pertanda dia belum melupakan Quran. Hatinya masih hidup. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man qara'al Qur'an summa nasiyahu. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa saja yang telah membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf atau hafalan. Nah, ini nasiyah ini bisa membaca atau menghafal. Bisa dengan melihat atau dengan hafalan. Kemudian ia melupakan tidak membacanya lagi. Nggak peduli lagi dia terhadap Quran tersebut. Atau ada orang yang sama sekali di dunia ini nggak mau peduli terhadap Quran. Dari mulai lahir, ada Quran di rumah dia tidak pedulikan. Nggak mau belajar sama Quran. Itu juga sama dianggap orang yang melupakan Quran. Kan ada yang ya, di rumahnya ada Quran tapi dia nggak peduli, nggak mau belajar lagi. Itu juga dianggap orang yang melupakan Quran. Laqiyallaha azza wa jalla yawmal qiyamah ajzama. Maka ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam kondisi terputus. Maka di sini para ulama mengatakan terputus, bisa terputus anggota tubuhnya. Ada mata nggak digunakan untuk melihat Quran, ada tangan nggak digunakan untuk mengangkat mushaf Quran, ada kaki tapi tidak pernah bergerak untuk kaki itu untuk melangkah mengambil Quran. Terputus anggota tubuhnya. Bisa juga tidak memiliki argumen. Karena di Quran, Allah berfirman, maka nanti orang yang tidak mau dekat dengan Quran, dibangkitkan. Argumennya kan kita sudah sering baca. Dalam surah Thaha. Bagaimana berargumen, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dia berargumen, menyanggah atau minta sesuatu perlindungan. Maka kata Allah ketika di dunia, aku sudah berikan kepadamu penglihatan, tapi penglihatan itu tidak pernah engkau gunakan untuk baca Quran. Sehingga argumen itu ditolak. Itu dalam surah Thaha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Surah Thaha ayat 104. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Nah, di sini Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maksudnya Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sangat sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia berargumen, dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku dapat melihat. Dia menyanggah kepada Allah. Allah berfirman, demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kau mengabaikannya, tidak menculikannya. Ini adalah dikatakan nasiyahu. Maka dikatakan ini panasiyataha, sama. Nasiyatahu, kalimatnya sama. Ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dalam hadis, man qara al-Quran summa nasiyahu. Maka wakadzalika al-yawma tunsa. Allah juga tidak peduli, sehingga argumen kita itu terputus. Argumen kita itu ditolak. Kenapa? Wakadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikian kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Kalau percaya dia di dunia dulu, dia tinggalkan. Sehingga inilah terputus argumen yang ditolak. Maka ketika itu apa? Dalam surah Al-A'raf, ingin bertemu Nabi Muhammad, minta pertolongan. Nabi Muhammad pun tidak memberikan pertolongan. Sehingga apa yang dikatakan? Ya Allah, kembalikan Nabi kami ke dunia untuk baca Quran. Jadi menyesal. Di dunia dulu dikasih waktu yang panjang, gak pernah buka Quran. Minta balik lagi ke dunia, hanya ada penyesalan saja. Tapi penyesalan itu tidak bisa lagi. Sudah nasi menjadi bubur kalau bahasanya. Nggak bisa lagi dibalikkan. Mau balik ke dunia nggak bisa. Maka bersyukur kita, ini rezeki. Ibu-ibu tuh bisa mengaji. Ada orang sibuk tuh nggak bisa mengaji. Ibu sibuk masih bisa mengaji, itu rezeki. Apalagi orang yang nggak sibuk tapi nggak ngaji. Nah, itu lebih. Dia nggak sibuk tapi ngaji pun nggak sempat juga. Itu harus dikoreksi dulu. Maka ibu-ibu sibuk luar biasa. Seharusnya libur ibu-ibu tuh bisa digunakan mungkin untuk senang-senang. Tapi ibu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah baca itu rizki. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar.
Maka bersyukur ibu, nanti kalau pulang dari Cahayaku, ya teman-teman yang mungkin di Victoria Park mungkin dangdutan atau apa. Alhamdulillah ya Allah, hari ini engkau jaga aku. Lisanku dijaga, pandangan mataku dijaga, kakiku dijaga, pikiranku dijaga. Sehingga hari ini digunakan untuk ibadah. Bersyukur. Sehingga ketika balik lagi ke rumah, hati itu sudah disiapkan dalam keadaan tenang untuk seminggu berikutnya kita untuk menuntut ilmu. Maka ini sesuatu yang mahal. Dan bisa juga terputus tidak memiliki pahala kebaikan sama sekali. Dalam hadis dikatakan, apa salah satu cara yang paling mudah seorang hamba mendapatkan pahala? Adalah dari baca Quran. Dikatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir bersama malaikat, Allah akan jaga mereka. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fahuwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang terbata-bata, tetap Allah berikan ganjaran pahala. Jadi tidak ada istilah gagal dalam belajar Quran. Bahkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Satu huruf, satu kebaikan. Itu satu kebaikan itu, kalau kita baca Quran nggak pakai wudhu. Kalau wudhu dikatakan para ulama 10 kebaikan. Kalau dalam sholat, bisa jadi 1000 kebaikan. Luar biasa. Yang namanya hidup itu kita pingin baik ya. Nah, pingin kita dapat keburukan. Maka tadi saya katakan, tolak ukur kebahagiaan kita itu bisa menjadi tolak ukur dari Quran yang kita baca. Semakin banyak Quran yang kita baca, akan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kalau hidup kita ingin bahagia, maka perbanyaklah baca Quran. Maka ini salah satu gudang pahala. Kemudian satu kebaikan itu Allah berikan 10 pahala. Maka baca Quran ini orang dewasa bisa, anak-anak tetap bisa mengaji, orang sehat bisa mengaji, orang sakit tetap bisa mengaji, pejabat bisa mengaji, masyarakat biasa bisa mengaji, orang kaya bisa mengaji, orang miskin bisa mengaji. Siapapun boleh mengaji, tidak ada terikat oleh status sosial. Oh dia pejabat wajar dia mengaji, saya kan nggak pejabat, nggak bisa. Semua sama. Tidak ada perbandingan. Mau yang di Hong Kong bisa mengaji, yang di Indonesia bisa mengaji. Nggak ada, di bumi Allah ini semua bisa. Itulah salah satu, kenapa? Pahala yang paling mudah itu adalah pahala dari wasilah baca Quran. Kalau baca Quran aja kita nggak punya waktu, nggak bisa, gimana lagi kita yang lain? Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima, orang yang tertidur tidak sempat mengerjakan wiridnya. Wiridnya amalan. Maka di sini dikatakan, kalau orang yang sudah biasa istiqomah, ibu-ibu ini mungkin sering mengaji istiqomah, setiap jam ini mengaji, tiba-tiba mungkin kalau ibu-ibu ada haid yang nggak mengaji, atau lagi kesibukan safar nggak bisa mengaji, ada perjalanan, sehingga suatu amalan yang sudah biasa kita kerjakan konsisten, istiqomah, kemudian di hari itu ada uzur syar'i yang memang kita tidak bisa mengerjakannya, maka Allah catat kita sebagaimana mengerjakan ibadah tersebut. Itulah salah satu keutamaan orang yang istiqomah. Tapi kalau kita nih ngajinya saja nggak istiqomah, Allah tahu ketika dia nggak ngerjakan, udah Allah nggak catat seperti dia mengerjakan. Kenapa? Orang ini memang dia nggak istiqomah. Tapi kalau ibu-ibu istiqomah setiap malam tahajud, setiap malam mengaji, tiba-tiba malam ini nggak terbangun, tiba-tiba sudah niat nih, Allah saya niat malamnya bangun, tiba-tiba buka bablasan ya bang nih. Maka tidak bangunnya ibu itu tercatat seperti mengerjakan ibadah. Kan enak tuh ya, yang ngerjakan tapi tercatat. Tapi kan Allah tahu, oh ini orang istiqomah, ini orang nggak istiqomah. Dia tahajudnya atau ngajinya sebulan sekali. Jadi kalau ketika dia nggak ngerjakan ya nggak dicatat juga, karena dia nggak istiqomah. Nah, di sini yang tercatat seperti dia mengerjakan miliknya adalah tercatat orang yang istiqomah dalam hal ketaatan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minad daili aw an syai'in minhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab
Dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tertidur jauh dari mengerjakan hizb itu tadi amalan yang wiritannya di malam hari, atau jauh dari mengerjakan sebagian hizbnya, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annahu qara'a minal laili, rawahu Muslim. Lalu ia membaca hizbnya di waktu salat subuh atau zuhur, maka dicatat seakan-akan dia telah mengerjakan di waktu malam hari. Jadi di sini orang yang biasa mengerjakan amalan atau dia ganti juga di hari itu dia dapat, yang sebelumnya dia tidak mengerjakan juga Allah akan catat. Inilah pentingnya kita istiqomah. Ibu-ibu hari ini rajin mengaji, rajin pergi ke cahayaku duduk. Duduknya orang majelis ilmu itu duduknya dapat pahala. Tiba-tiba hari ini nggak bisa hadir. Nah Ustaz, saya nggak boleh keluar dari rumah karena harus nemani. Uzurnya memang karena uzur syar'i. Maka Allah catat ibu hari itu seperti orang yang mengaji. Kan luar biasa itu. Tapi kalau sudah sering ngajinya bolos-bolos, karena bukan ada keuzur syar'i, ya Allah tahu. Ini dia memang sudah bolos-bolos ngajinya. Mungkin tidur-tiduran, ya apa. Allah catat, ya tidak dicatat sebagai suatu amalan kebiasaan. Atau biasanya sudah ngaji, diisi waktu liburnya dengan ketaatan setiap hari Minggu. Contoh dia rajin mengaji, tiba-tiba hari Minggu dia lagi demam, nggak bisa itu. Satu hari demam itu dicatat sebagai dia orang yang mengaji. Kan luar biasa itu. Ya kita beruntung. Tapi orang yang berdosa nggak punya gitu. Orang yang nggak taat nggak punya amalan seperti itu. Ini hanya orang yang taat. Wa'ad Sulaiman bin Yasar, qala Abu Usaid, nimtul barihah an wirdi hatta asbahtu. Dan diriwayatkan dari Syekh Sulaiman bin Yasar, beliau berkata, Sina Abu Said berkata, saya tertidur kemarin jauh dari mengerjakan wirid saya sehingga saya masuk waktu pagi, ini tertidur. Falamma asbahtu starja'tu. Waktu tatkala saya memasuki pagi, saya beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, orang taat itu kalau dia meninggalkan wiridnya dia merasa berdosa, merasa menyesal. Kenapa ya hari ini saya nggak mengaji? Kenapa hari ini saya nggak bangun malam? Itu tiba-tiba nih, kalau tiba-tiba suatu ibadah terlepas secara tidak sengaja, kita merasa menyesal atau biasa nih? Ini punya amalan setiap hari murojaah sekian surah. Tiba-tiba hari ini memang nggak sempat karena sibuknya. Maka paling tidak kita tuh punya penyesalan dalam hati kita. Ya Allah, hari ini kita nggak sempat ngaji. Rasa sedih. Ketaatan kita hari ini terulang. Walaupun ya tadi karena kita sudah istiqomah Allah catat. Tapi kita dalam hati kita bahwa hati kita hidup itu merasa menyesal. Merasa sedih bahwa hari ini kita nggak sempat baca. Mudah-mudahan saya besok bisa baca. Wa kana wirdi suratil Baqarah faraitu fil manam kana baqaratu tantohuni, rawahu Abu Dawud. Jadi ada orang yang punya amalan baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa sih? Sapi betina. Karena dia sudah lama dia tinggalkan. Tiba-tiba dalam mimpi, dia mimpi itu diserodok sapi. Bahwa ini mengingatkan, kamu tuh punya amalan baca Al-Baqarah, tapi sudah lama engkau tinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mimpi diserodok oleh sapi. Berarti itu masih diingatkan lagi kita. Yang jadi masalah, sudah lama nggak baca, nggak ada pengingatnya. Apa dosa yang paling berat itu? Dosa yang paling berat itu apa? Ketika kita tidak melakukan ketaatan, tapi hati kita biasa saja, itu dosa yang paling berat. Hari ini orang nggak salat, biasa saja. Kalau orang yang melakukan dosa dia tobat, itu bagus. Ini yang jadi masalah. Dosa yang paling berat itu, hari ini dia buat maksiat, hati biasa saja. Hari ini dia nggak sholat, nggak ada merasa berdosa. Hari ini dia nggak ngaji, biasa saja. Itu dosa yang paling besar. Ketika suatu ketaatan, kemudian kenikmatan ibadah itu Allah cabut, itu dosa yang paling besar. Dan kita nggak mau itu ya. Ketika kita lalai sama Allah, tapi nggak ada yang negur kita merasa biasa saja, itu sebenarnya Allah sedang jauhkan kita.
Tapi ketika kita jauh dari Allah, ada yang negur kita, bersyukur. Kenapa? Sebenarnya Allah ingin panggil kita untuk balik. Jadi kalau ibu-ibu nih, sudah lama nggak ngaji, tiba-tiba ada teman yang ketemu di pinggir jalan, kenapa dia udah lama nggak ngaji? Itu sebenarnya Allah sedang kirim, ibu. Allah sedang kirim orang supaya mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Jadi jangan dimarahin orang itu. Kamu ini sealim, biar saja lah kayak gini. Nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya Allah tuh sedang panggil kita untuk balik. Bersyukur. Karena ada orang yang mengingatkan kita. Yang jadi masalah kita ketika sudah lalai, Allah buat kita semakin jauh dari Allah. Itu yang seharusnya sedih. Maka di sini, Warawa banu Abi Dunya an ba'dil huffaz annahu nama lailan an hizbihi. Ada orang yang rajin membaca Quran, penghafal Quran, kemudian dia terlalai dengan Qurannya, tidak peduli lagi. Wara'a fi manamihi ka'annahu qailan yaqul. Lalu beliau melihat dalam mimpinya seakan-akan seorang mengucapkan yang mengatakan, ajibtu min jismin wa min sihhatin. Saya heran ada orang yang jasadnya sehat, tapi dia kenapa nggak taat? Kita seharusnya heran. Karena ada hak zakat badan kita nih. Ada sedekah badan kita. Apa sedekah badan ini? Ketaatan. Ada orang yang dikasih sehat, dia tidak taat. Itu tanda bukti orang nggak bersyukur. Maka dikatakan orang yang bersyukur, ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kesehatan yang Allah berikan, dia jadikan bagian dari kesehatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur. Wa min fatanama ilal fajri. Kemudian ada juga orang yang ketika tidur, dia nikmat dengan tidurnya sehingga dia tidak mengerjakan sholat. Karena sholat subuh atau apa. Nanti kita jangan sampai. Wal mautu la tu'manu mutafatuhu. Bahwa kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang. Maka semua orang harus bersiap-siap. Harus punya bekal. Harus mempersiapkan ketika kematian itu datang. Fi zulumil laili idza yasri. Di kegelapan malam apabila maut berkelana di malam hari. Habis bab yang ke-5. Soalnya di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bab yang ke-6, masih berkaitan dengan adab-adab. Ini belum selesai semua saya ketik, tapi nanti akan saya tampilkan di bab ke-6. Itu kan ada 200 halaman lebih bab ke-6. Jadi nanti kita akan pelan-pelan. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita diingatkan dalam kitab At-Tibyan ini, jangan sampai kita melupakan Al-Quran, baik baca maupun hafalan. Kemudian orang yang istiqomah dalam hal ketaatan, Allah akan tetap berikan ganjaran ketika orang itu tidak mengerjakan sebagaimana dia mengerjakan ketaatan tersebut. Maka beruntunglah orang yang bisa istiqomah dalam hal ketaatan. Silakan sampai sini ada pertanyaan Bu untuk dua tema ini. Silakan ada yang mau ditanyain. Bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang ke-6. Ada yang mau tanya, Ustaz? Ya, silakan yang kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya, Ustaz, Ya. bagaimana caranya menepis rasa malas itu datang? Biar istiqomah gitu awal-awalnya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yang pertama itu yang sering juga disampaikan, bagaimana agar kita istiqomah. Yang pertama ada nasihat dari Buya Hamka. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, luruskan niat kita setiap ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Karena kalau kita karena pertama niatnya karena manusia, ketika manusia nggak muji kita lagi, puja tuh hilang. Contoh saya rajin mengaji karena ingin dilihat oleh teman-teman. Ketika teman-teman gak ada yang muji, itu bisa hilang semangat kita. Maka yang pertama, niatkan semata-mata setiap ibadah yang kita kerjakan semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah. Maka Allah akan jaga kita. Itu yang pertama. Ya. Diluruskan. Dari rumah sudah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Atau apalah doa-doa ibu sendiri. Intinya agar Allah niatnya semata-mata karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita luruskan niat, minta penjagaan agar hati kita diteguhkan dalam ketaatan.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Minta agar kita istiqomah. Kemudian, bagaimana agar kita istiqomah berikutnya? Memiliki teman-teman yang soleh atau solihah yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita mau jadi istiqomah itu, Bu, cari teman. Ibu siapa tadi yang tanya, Ibu? Hanifah Ustaz. Bu Hanifah. Bu Hanifah, kira-kira nomor kontak di WhatsApp atau di handphone ada berapa puluh orang atau berapa ratus orang? Ada 100 orang lebih. Kan nomor-nomor Ibu Cahaya aku ada berapa orang? Ada lebih 100 yang Ibu simpan nomor teman-teman? Ibu simpan? Ya mungkin dari 100 orang itu kira-kira berapa orang yang bisa mengingatkan Ibu kalau Ibu sedang lalai? 2. Maka kalau 2 orang itu, 2 itu jangan pernah lepas dari handphone Ibu. 2 orang itu jangan pernah hilang nomornya dari handphone Ibu. Maka dikatakan kalau kita punya 40 orang ini dari handphone kita, pasti kan di handphone ibu-ibu pasti ada banyak tersimpan, apalagi di grup. Di grup sekolahku itu ada berapa orang itu? Coba saya lihat. Ada berapa member itu dalam? 80 Ustaz. 79 orang. 79 anggota nih saya lihat. Bisa nggak kira-kira kita mengumpulkan orang, punya 40 sahabat, kalau kita punya 40 sahabat yang jaga diri kita Ibu, insya Allah kita ini jadi orang baik. Tapi kalau Ibu tadi baru 2 orang, yang 2 orang itu jangan sampai lepas. Jangan sampai putus silaturahimnya. Jangan sampai Ibu bermusuhan dengan 2 orang tersebut. Bersyukur Ibu ketika punya teman yang selalu mengingatkan. Nah ini tadi ada 79 orang membernya. Dari 79 orang ini berapa yang selalu mengingatkan kita jadi orang baik? Maka bersyukur kalau punya teman itu jangan dilepaskan. Itu sungguhnya itu teman Ibu yang mengantarkan Ibu ke surga. Yang mengantarkan Ibu melangkah selalu dekat sama Allah. Dijaga sama punya kawan seperti itu. Itu yang ketiga tipsnya. Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, selalu doa sama Allah agar ditetapkan kita dalam ketaatan. Yang ketiga, cari teman-teman tadi. Yang selalu mengingatkan teman-teman yang soleh atau solehah. Kemudian, bagaimana agar kita istiqomah? Lingkungan. Ibu mau istiqomah, tapi punya lingkungan yang jauh dari Allah. Nggak bisa, berat Ibu. Ibu ini lingkungannya sudah baik ini. Begitu keluar rumah, kumpul dengan lingkungan orang-orang yang semangat untuk belajar. Itu lingkungan yang harus dijaga. Kalau Ibu keluar dari lingkungan ketaatan, berat lagi mulai. Nah, lingkungan itu perlu. Alhamdulillah, Ibu punya teman yang baik, lingkungan yang baik. Kemudian bagaimana agar kita bisa istiqomah? Berusaha sekuat tenaga menjauhi maksiat. Karena maksiat itu yang membuat terkadang kita berat untuk jadi orang baik. Jadi itu tips-tipsnya ya. Jadi niat karena Allah. Setiap ibadah itu bukan karena manusia tapi semata-mata menghadap kepada Allah. Yang kedua, minta kita istiqomah sama Allah. Yang ketiga, cari teman. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, jauhi maksiat. Insya Allah kita jadi orang istiqomah. Itu mungkin jawabannya. Tips-tipsnya. Ada lagi Ibu? Silakan. Bisa dipahami Ibu? Bisa dengar Ibu? Bu Hani paham? Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan Ibu? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nanti yang mau tanya, monggo. Ayo mana? Kalau habis pertanyaan kita cukupkan ini. Materinya sudah habis. Bab kelima. Soalnya nanti pertemuan berikutnya kita bab ke-6. Bab ke-6 filenya udah ada Ustaz. Sudah saya ketik tapi belum selesai semua Bu. Karena ini saya tampilkan dulu. Ada Ibu-ibu 200. Itu fontnya nggak bisa 200. dibesar dikit ya Ustaz? Mana, Terlalu Ibu? kecil. Terlalu Itu kecil? ukuran fontnya bisa diperbesar dikit Ustaz. Semuanya. Atau nanti saya kasih file Word-nya, nanti ibu-ibu tinggal besarkan sendiri. Nanti mau di print, saya ada yang masih Word-nya itu bisa dirubah ukuran fontnya. Iya itu kurang besar Ustaz.
Terlalu Karena kecil ini kalau mungkin bacanya. dicetak, contoh, ya. Ini bab ke-6, belum selesai saya kerjakan, masih saya cicil-cicil kerjakan. Besarin abjadnya Ustaz. Ini mata-mata sudah tua Ustaz. Ini saja sudah berapa ratus halaman para Bu. Ini belum selesai semua. Ini saja 122 halaman. Itu masih banyak yang belum selesai. Kalau diselesaikan semua terjemahannya, mungkin bisa sampai 200 halaman. Jadi 122 halaman. Ini belum selesai semua bab ke-6 karena masih banyak. Terjemahannya masih saya selesaikan setengah. Kalian ngetiknya, kemudian membarisinya, kemudian ya kasih terjemahannya lagi. Ini belum selesai semua saya kerjakan. Masih separuh sih saya terjemahkan. Jadi nanti kalau sudah selesai semuanya, baru saya serahkan ke ibu. Atau nanti file-file yang sebelumnya itu, kalau mau dibesarkan tulisannya, atau mau jadi ibu jadikan buku, jadi satu kumpulan, boleh dirapikan. Ini ibu ada yang ukuran A5 itu kecil banget. Kecil sekali ya. Itu nanti saya kirim ke Bu Septi atau Bu Rini. Nah ini sudah ada terjemahannya, tapi belum selesai semua saya kerjakan. Masih beberapa halaman. Ada 81, 82 halaman masih yang siap saya kerjakan. Soalnya pelan-pelan. Nanti kalau sudah selesai atau yang sudah ada saya kirim nanti ke Bu Rini. Atau Bu Rini atau siapa ibu yang mau sesuai ukuran matanya kira-kira nomor berapa gitu. Jadi bisa disesuaikan. Karena kan kalau semakin besar tulisannya, kalau mau di print jadi buku, berarti dia kan semakin banyak yang di printnya. Ya? Kemarin kan bertahap Ustaz, kemarin ngeprint bab 4 sama bab 5 itu terus bahasa. Tapi itu ibu-ibu, itu ininya kecil banget gitu. Fontnya itu kan kalau di print itu kecil. Ya nanti Mata tua semuanya Ustaz. Saya juga udah tua ibu. Di sini. Wah kita Ustaz. Ustaz itu anaknya mereka loh. Ustaz paling muda ya. Ini Ibu dapur Ustaz. Oke ibu, ada pertanyaan ibu? Sehat selalu Ustaz. Amin, semoga ibu juga semua sehat-sehat di sana. Insya Allah dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan, didekatkan dengan segala kebaikan insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin ibu, insya Allah nanti semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita tidak bisa lepas dari Quran sampai akhir hayat kita. Ibu sudah balik ke Indonesia pun, jangan ketika di Hong Kong saja semangat mengajinya, mudah-mudahan di Indonesia juga tidak meninggalkan Quran. Jadikan ini adalah suatu bekal kita. Kalau di rumah dengan kondisi kesibukan atau lingkungan nggak ada nih di rumah. Kalau di Hong Kong kan bisa cari lingkungan, di rumah nggak ada buat pengajian seperti ini. Maka ibu-ibu lah yang membuatnya. Pengajian itu menjadi ada seperti itu. Kumpulkan teman-teman, buat kajian kecil-kecilan dengan tetangga rumah, sehingga suasana itu kita yang menciptakan supaya kita tetap istiqomah. Karena kalau suasana itu nggak ada, berat kita jadi orang istiqomah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dengan ketaatan, didekatkan dengan segala kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan. Allah berkahi umur kita, dijadikan rezeki kita rezeki yang halal. Kemudian keluarga-keluarga kita, anak kita, istri, suami, semua insya Allah jadi orang yang dijaga juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja nanti ibu yang dapat sampaikan, lebih kurang maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, berkat barakatuh semuanya. Makasih buatin saya.